Yo mas bro, welcome back to Bojoli Mom. Apa kabar kalian semuanya? Di depan saya masih ditemani Ninja RR saya, si loreng treneteng yang hari ini agak grubrut. Kotor bani, kemarin habis tak buat off-road, jadi banyak lumpur-lumpurnya belum sempat nyuci karena ya sering hujan ya, jadi agak malas nyuci juga. Lihat tuh, mendung. Hari ini saya mau ngobrol santai aja mengenai keran bensin di Ninja RR. Bukan cuma RR ya, jadi Ninja RR, R dan S itu sama. Dan juga yang pakai keran seperti ini itu bukan cuma Ninja, banyak juga, silahkan kalian cari sendiri. Jadi ada pertanyaan, bang jelasin dong bang tentang keran Ninja, kok ada 3 fungsi itu apa aja. Jadi hari ini mau tak jelaskan, kita ngobrol santai aja. Buat kalian yang udah tahu ya boleh nyimak, boleh enggak, tapi buat kalian yang belum tahu silahkan disimak, semoga bermanfaat. Begitu. Jadi keran pada Ninja atau Ninja 2 tak itu seperti ini, ada 3 mode, yaitu mode on bagian bawah seperti ini mode on, terus mode off ke bagian samping, terus mode rest ke bagian atas. Ketika di mode on tentu saja bensin yang ada di tangki akan mengalir langsung ke karburator, itu kalau modenya on ya kan. Kalau modenya off tentu saja kebalikannya, bensin tidak akan mengalir ke bagian karburator. Yang jadi pertanyaan banyak orang itu ketika di mode rest di bagian atas, sebenarnya ini apa bang, digunakan untuk apa? Sebenarnya ini adalah untuk bensin cadangan. Gimana bang itu penjelasannya? Jadi begini, kerannya ini ada 2 buah pipa. Jadi begini ya, pipanya itu ini ya, pipanya itu ada yang tinggi, ada yang rendah seperti ini. Pipanya ada 2. Jadi yang tinggi ini merupakan ketika posisi kerannya di posisi on, jebret. Lah yang berfungsi adalah pipa yang tinggi ini. Ketika bensinnya udah di bawah pipa yang tinggi, maka otomatis bensin tidak akan mengalir ke karburator. Kita harus pindah ke posisi rest dulu supaya pipa yang bawah ini berfungsi. Jadi pipa yang bawah ini untuk mode rest, pipa yang tinggi adalah untuk mode on. Jadi begitu. Memang disarankan dari pabrikan juga ketika kita pakai motor itu kita usahakan di mode on saja seperti ini. Jadi nanti ketika bensinnya habis atau motormu mogok karena bensinnya kurang, kita masih punya bensin cadangan dengan cara mengaktifkan mode rest. Di mode rest, maka di pipa bagian bawah ini dia akan mengeluarkan bensin ke arah karburator. Jadi intinya seperti itu aja. Jadi ada dua buah pipa yang mengalirkan ke bagian karburator. Kalau kalian lihat kerannya ini memang ada 2 pipa nih, ada 2 bulat ya. 2 bulatan seperti ini, kanan dan juga kiri. Kemungkinan yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Yang lebih rendah ini adalah mode rest, mode bensin cadangan. Yang tinggi adalah untuk mode on atau bensin utamanya. Jadi memang disarankan ketika kita pakai motor modenya on saja. Begini, ketika mogok karena bensinnya kurang, kita masih bisa menggunakan mode cadangan, bensin cadangan. Kurang lebih isi di mode rest ini kurang lebih 1,5 liter ya, kurang lebih 30 kiloan meter lah. Bisa untuk mencari pom bensin atau tempat beli bensin yang terdekat. Tapi kalau dari awal kita sudah menggunakan mode rest, kalau bensinnya di sini habis, ya udah kita tidak punya bensin cadangan lagi. Jadi begitu saudara-saudara. Udah paham belum? Kalau belum silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena penjelasan saya tadi penjelasan yang gampang sekali dipahami. 2 buah pipa, yang satu pipa utama mode on, yang satu pipa di mode rest yang lebih bawah. Jadi cuma itu aja, cuma begini aja modelnya. Kalau off ya tentu saja tidak akan mengalirkan bensin ke arah karburator. Begitu. Rest, off dan juga on. Tapi teman-teman saya banyak yang langsung menggunakan mode rest dari awal. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Cuma kalau habis ya udah nggak punya cadangan. Ini digunakan untuk kalian yang lupa ngisi bensin loh. Jadi ketika dari awal on gini terus lupa bensinnya habis, wah bensin entek, kendaraan bensin, nah kalian masih bisa menggunakan cadangannya. Tapi kalau dari awal rest, kalau bensinnya habis lupa, ya udah kita nggak punya cadangannya. Begitu saudara-saudara. Inilah si loreng treneteng yang sangat ganteng sekali, tapi lagi grubrut sekali. Jadi di sini saya pakai bensin Pertamax 92. Kenapa kok Pertamax 92? Karena kalau kalian lihat buku pedoman, kalau kalian punya ya, silakan kalian buka, itu memang di situ tertera RON yang dibutuhkan motor ini adalah minimal 91. Kalau pertalite itu cuma 90, jadi kurang. Yang dibutuhkan tentu saja ya kalau minimal 91 ya kita harus pakai Pertamax biasa, Pertamax 92, nggak usah yang turbo, 92 udah cukup.
Kalau mesinnya masih standar tinting seperti ini 92 cukup. Cuma banyak juga yang mengatakan Pertalite lebih bagus. Kemarin ada yang komen, "Bang, motor Ninja 2 tak itu pakai Pertalite aja sudah cukup. Kalau Pertamax itu kebagusan." Terus saya jawab, kebagusan atau kemahalan? Nggak dijawab. Nggak tahu kok nggak dijawab kenapa. Karena memang harga Pertamax lebih tinggi ya. Tapi itu terserah kalian loh. Saya tidak memaksa kalian pakai Pertamax. Mau pakai Pertalite boleh, premium boleh, solar juga boleh. Tapi kalau tanya saya pakainya Pertamax 92. Gitu ya bosku. Jadi fungsinya cuma itu tadi, on, off, dan rest. Saya biasanya kalau pakai itu mode on aja karena saya pelupa. Mungkin di tengah jalan habis lupa, masih ada cadangannya, kita geser ke mode rest. Begitu saudara-saudaraku. Oke, kalau masih ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar, nanti tak bikinkan kontennya. Tak bikinkan sesuai dengan ilmu yang saya miliki, akan tak jelaskan kepada kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tonton terus video-video Bojoni Mom selanjutnya.